Selamat datang di Patenbab Family Channel. Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat malam. Semoga sehat semua ya teman-teman ya di pandemi corona ini. Ya tadi kita harus benar-benar jaga jarak. Kemudian kalau yang bisa kerja di rumah, kerja di rumah, dari rumah ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau angkat tema yang nggak usah berat-berat ya, bicara masalah situasi nasional, atau hari ini masalah pandemi terlalu berat ya teman-teman. Jadi kita mau angkat cerita aja lah, ini pengalaman pribadi ya. YouTube kan jadi sarana untuk share juga pengalaman kita ya. Nah ceritanya begini teman-teman, jadi gue kan punya anak 3 nih. Yang paling gede itu cowok, namanya Sanyu. Ya enggak, ini cuma pengantar aja, kalian juga pasti nggak terlalu peduli lah mau anak lu 3 kayak bang, mau 1 gue kan peduli. Tapi ini cerita karena gue 3, yang pertama kelas 5, yang kedua kelas 3. Nah yang terakhir ini kan dia masih PAUD ya, karena dia memang belum umur 6 tahun. Karena ini memang PAUD, lu tahu sendiri kan, namanya TK itu kan kebanyakan memang jalan-jalannya. Nah cerita jalan-jalan ini agak lucu menurut gua sih. Nah karena tadi anak PAUD ya, lu tahu sendiri kan, dia kan memang di pendidikan usia dini ini kan memang disetting untuk lebih banyak bermainnya ya bermain sambil belajar sebenarnya. Nah kemudian ada momen dimana PAUD mengadakan tadi jalan-jalan ya, jalan-jalan belajar sih sebenarnya. Nah ini ke Ciseeng itu dari Bogor, lumayan agak jauh memang. Nah gue sendiri kan di Koja ya, Koja itu kecamatan di Jakarta Utara. Nah seharusnya memang yang nganter ini istri gue, cuma kan lo tahu sendiri kan posisinya memang itu kan ibu-ibu semua, artinya yang jalan itu mayoritas memang ibu-ibu. Nah PAUD-nya ini lumayan ramai sebenarnya, karena terakhir yang kita dapat adalah informasinya mobil itu akan 2 bus ya, lumayan 2 bus di anak-anaknya sama ibu-ibunya. Nah dilalahnya adalah istri gue nggak bisa, karena memang ya suatu dan lain hal lah. Akhirnya karena biayanya juga cukup mahal menurut gue ya kalau untuk kalian mungkin nggak terlalu mahal kali, 700.000. Nah kebayang untuk wah sayang nih kalau dibatalin. Nah akhirnya gua terpaksa nemenin anak gua untuk pergi ke Ciseeng. Nah oh ya, ada yang ketinggalan. Si Seiji itu anak gue yang paling bontot, yang nakal tadi, dia sakit, dilalahnya dia sakit. Kemudian istri gue juga gak bisa. Nah karena itu sayang, akhirnya tiket perjalanannya itu diganti sama anak kedua gua, si Kila namanya, di kelas 3. Jadi dari situ aja sebenarnya sudah terjadi konflik. Pertama, Kila yang anak kelas 3 terpaksa harus membaur dengan tadi teman-teman, inilah anak-anak PAUD tadi ya, tahu sendiri kan namanya PAUD kan. Nah yang kedua adalah gua adalah satu-satunya laki-laki, selain tentunya tadi siapa pengemudi busnya. Nah gue adalah satu-satunya tuh laki-laki yang mewakili sebagai wali murid. Kalau ya gue sih kasih aja lah, gue pikir ini kan bentuk tanggung jawab juga, karena ya bagaimanapun kan gue jalan sama anak gue gitu kan. Nah akhirnya jalanlah kita kan, jalan ya lu tahu sendiri, di dalam bus itu kan
ibu-ibu semua, tahu kan, ibu-ibu PAUD, namanya ibu-ibu kan. Rusuh lah intinya. Awal-awal itu karena memang PAUD yang disetel lagu kan, setel lagu, kemudian ada sambil karaokean apa segala macam. Nah, lagunya itu lagu-lagu Islami, opik, kayak yang lagu-lagu Islami lah, lagu-lagu anak, lagu-lagu anak, udah tuh jalan. Nah, mulai ada sekitar, karena perjalanan waktu itu kan sekitar adalah 2 jaman lah, 2 jam lebih malahan, ya kurang lebih 2 jaman. Nah, pas sudah sampai tol, kelihatannya nih ibu-ibu udah mulai nggak tahan ya, maksudnya nggak tahan, udah mulai bosen dengan lagu-lagu anak tadi, lagu-lagu ini. Mulai dah tuh lagu-lagu dangdut ya, kalau gue bilang dangdut ya gitulah, yang kayak koplo, dangdut koplo gitu. mulai tuh apa ya, gue sih ngerasanya itu mulai sedikit ada rasa nggak nyaman di guanya, karena pertama, atau bisa jadi mereka juga agak gak nyaman karena gua ada di situ mungkin ya, perwakilan wali murid, kemudian kan mereka juga harus jaga sikap, apa estetika apa gitu kan. Udah mulai ya yaudah, singkat cerita ini kita nyampe sekitar jam-jam 10, jam setengah 11 lah di Ciseeng. Itu sih kayak dia itu kayak wahana memang didesain untuk kayak pendidikan untuk anak-anak ya. Ya di situ ada flying fox, ada dia bikin kolam besar yang macam-macam, ada ikan, kemudian itulah ada dia miara sapi juga untuk diperah susunya segala macam. Intinya sih itu edukatif, memang edukatif banget. Cuma memang posisinya adalah gue mau cerita titik beratnya di gua dan anak gua gitu kan, gua dengan si Kila ini. Nah akhirnya nyampe memang di luar harapan gua juga agak nggak ngerti prosesnya gimana. Gua pikir sih bayangan kita waktunya dari rumah itu bayangannya adalah, oh udah kalau udah nyampe wahana atau apa kita udah bebas ya kan, bebas, nggak ada ininya, nggak ada ikatan, mau kemana-mana bebas gitu kan, cari wahana apa sekarang bebas. Ternyata enggak. Jadi pas nyampe di situ, nah si anak-anak ini jadi, wah ternyata sudah rame dari macam-macam TK ya kan, dari SD mereka udah pada di baris-barisin kan. Terus si petugasnya, pengelola wahananya yang nugasin orang gitu kan, udah pakai toa barisin segala macam, termasuk tadi rombongan kita. Nah anak-anak PAUD dari kita dibarisin juga. Nah mau nggak mau si Kila harus baris juga di situ ya kan. Nah udah mulai kelihatan jomplang tuh dia. Anak PAUD tuh nggak tinggi kan, Kila paling tinggi kan. Nah, gua udah mulai ngeliat, wah ini kayaknya Kila mulai merasa kurang nyaman gitu kan. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah, ya struggling aja, coba aja kan. Nah termasuk gue juga. Gue mulai diintimidasi sebenarnya, dipaksa oleh, ayo pak baris gitu kan, karena si ibu-ibunya juga, si apa nih wali muridnya, dia juga harus bikin barisan gitu loh. Nah kalau guru-guru PAUD-nya enggak, dia di samping apa barisan anak-anak, mereka punya barisan ngerapihin lah intinya. Nah kalau ibu-ibunya juga harus baris gitu loh. Nah gue udah mulai ayo pak baris pak, lo gue terlalu dah, ini kayaknya udah mulai nggak ini nih gitu kan. Gue tetap jaga jarak, ya udah mereka awalnya bisa terima itu, sip lah dah. Cuma kalau untuk si Kila lanjut dia baris, ayo masuk, kita kan panggil segala macam, kita masuk, cek tiket segala macam, udah. Nah ternyata memang ini memang bagus, dia di arrange-nya bagus, di atasnya bagus. Jadi setiap kloter itu, setiap sekolah atau apa itu kayak kita itu dikasih fasilitas tempat nunggu gitulah, kayak rumah gitu, kayak homestay, bukan homestay sih, kayak aula lah, cuma memang khusus untuk kita gitu ya, orang lain juga ada. Nah, udah
Nah, singkat cerita, akhirnya mulailah ini apa yang disebut tadi acara intinya sebenarnya. Jadi, ayo baris 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 gitu kan, berbaris. Ayo foto foto foto. Mereka foto. Ayo, Kila Kila foto. Kila gabung foto kan. Ayo pak foto. Enggak, saya nggak mau foto. Udah saya aja yang foto. Karena memang asal lu tahu aja, yang kumpul itu ibu-ibu semua. Kan nggak lucu misalkan, wah itu siapa itu, logo itu jenggotan gitu ya. Nggak lucu kan. Ya udah itu gue memaksakan diri, udah gue aja yang foto. Udah bu udah nggak apa-apa, ibu baris aja, gue yang foto gitu. Nah, udah tuh mereka terima, oke nggak ada masalah. Lanjut nih, anak-anak dibarisin lagi. Setelah selesai itu si sarapan, waktu itu dikasih sarapan memang, kasih apa? Pisang rebus kasih pisang sama teh. Nah, selesai itu dibarisin lagi, dibarisin untuk turun ke bawah. Nah, di bawah itulah wahananya lumayan, karena setelah itu kita dapat data. Gue nanya-nanya kan berapa hektar ini, dia sebut sih angka sekitar 3 hektaran lebih lah. Wih, lumayan luas itu. Nah, turun ke bawah. Nah, di bawah itu udah mulai tuh ada apa, kayak kolam besar sih, nggak terlalu dalam nih, memang dibikin cetek kan, ada rakit-rakit segala macam. Nah, tapi untuk bener-bener jalanin wahana itu, gue tahu jadi si anak-anak memang harus dikasih pemanasan kan. Akhirnya udah dibarisin lah, termasuk si ibu-ibunya juga lah. Gue kan dari awal gue bilang udah gue mau terpisah aja, biarin Kila aja gitu kan. Kila memang masih gabung kan sama anak-anak itu. Udah tuh mulai jingkrakan, termasuk ibu-ibunya. Gue diajak, ayo pak lah. Bilang, kalau gue gabung apa kata dunia kan. Walaupun sebenarnya ada pemandunya itu cowok kan. Mereka ayo kelompok 3, oh ya ketawa-ketawa rame, asli rame. Tapi ya untuk gue itu ya udahlah, biarin lu yang rame dah. Nah, gue monitor aja, gue bikin jarak, mantau anak gue Kila. Nah, Kila itu olahraga ya kan, pemanasan sih intinya memang. Nah, di sela-sela itu yang bikin gue kaget, gue lagi asik, tiba-tiba gue lagi melengos, ya jarak 20, anak gue lari kan, dia mulai nangis tuh ya kan, kenceng loh. Si Kila mulai nangis, berlinangan air matanya. Wah, kenapa Kil? Mau pulang aja lah. Pulangnya itu udah nanggung gitu kan, udah separuh jalan lebih. Lu kenapa? Iya, udah Kila paling gede sendiri. Oh, gue ngerti, ya udah. Tapi gue kasih tahu si Kila ini, gue nasihatin. Ini Kil, sebenarnya kalau bicara malu tersiksa, sebenarnya kalau gue kan nyebut anak gue, manggil gue Abi gitu ya, kayak bahasa Arab gitu ya, agak apalah sebuah nama lah, tapi intinya dia manggil gue Abi. Gue bilang ini, Kil, kalau misalkan harus malu, harus tertekan atau apa, sebenarnya Abi yang paling harus malu Kil. Emang kenapa Bu? Iya, bayangin mulai dari pergi di bus sampai sekarang dan nanti sampai pulang, kan Abi cowok sendiri. Belum tentu itu orang-orang tua murid yang cowok mau misal kalau nemenin anaknya. Udah tuh, akhirnya kita bersepakat, udah gini aja Kil, jadi yang anak-anak PAUD itu ya udah biarin aja jalan, nanti kita monitor nih dari belakang, mana permainan yang bisa kita ikutin, kalau enggak ya udah kita jaga jarak aja gitu kan, kayak ya jaga jarak lah, physical distancing kalau distancing kalau kita namanya sekarang. Nah, dia setuju tuh, akhirnya dia udah nggak apa-apa gitu. Nah, udah selesai itu, udah mulai itu jalan banyak wahananya memang. Nah, pertama-tama itu ngisi air basah-basahan kan segala macam. Itu nggak cocok nih Kil, udah ayo ikut. Habis itu jalan lagi, habis basah-basahan gitu, tarik tambang. Kila juga nggak ikut. Gue juga ibu-ibu tarik tambang gue nggak ikut kan. Nggak lama bikin boneka-bonekaan ya, patung-patungan dari tanah liat. Kila ikut. Kemudian ada turun ke goa apa segala macam, pakai helm gitu, dia ikut itu jalan terus ikut. Nah,
banyak sih acara tuh yang dia ngerambat atau segala macam jalan di TV yang itu ikut. Nah, cuma supaya ini ya, maksudnya uniknya kalau lu jalan sama ibu-ibu, kadang ada beberapa kalimat-kalimat mereka itu yang membuat risih mungkin ya. Ya tadi lah karena dia mereka rata-rata ibu-ibu kan, maksudnya ya lu pernah nggak sih misalkan lu nih anak kos atau apa, lu belanja sayuran gitu ke tukang sayur gitu kan, gerobak sayur, terus kebetulan situ ada ibu apa segala macam, kadang omongannya itu suka aneh-aneh gitu loh. Nah itu yang kadang ya lu pasti tahu lah, kadang menurut gua itu terlalu apa ya, mengganggu sih kalau menurut gua, karena gua nggak biasa itu ngomonginnya yang ya vulgar gitulah, kadang-kadang kayak gitulah kehidupan rumah tangga. Nah itu juga terjadi dalam ini kan ada satu sesi di mana gue tetap harus nemenin anak gue kan, terus segala macam. Nah pas satu momen di mana itu dia memang piara sapi ya, banyak sapi, ada 3 misalnya. Udah mulai itu momen di mana harus memerah susu kan. Lo tahu sendiri dulu ngomongnya ngaco-ngaco lah segala macem lah. Ya udahlah, gue terima aja itu sebagai cobaan lah kalau pikir. Cobaan banget gitu. Mana susunya juga. Habis itu kan mereka bikin susu segala macem. Pak minum susunya pak, ya gue minum sama minum pak, gitulah ngomong-ngomongan yang biasa ibu-ibu gitu kan. Nah tapi gue mau cerita satu nih ya, pas di hari H itu ada kejadian yang ini tuh bahan pembelajaran teman-teman juga ya. Jadi anak kita ini step ya, yang gue tahu sih dia dari satu bimbingan belajar lah daerah Jakarta Barat, Jakarta Barat ya. Nah dia step karena infonya itu si kejang ya, ini juga kelemahan juga, dia kejang karena anaknya ini sakit ternyata sejak dari awal dari keberangkatan. Nah untuk lo yang punya anak ketika dia sakit, contohnya Saidi, akhirnya udah korbanin aja, gak usah ikut, jangan paksain, karena yang anak tuh kejang. Wah kita juga nggak tahu, posisi pas banget di sebelah gua. Astagfirullah, gue pikir jatuh ya, ibu-ibu pada kumpul, aduh kejang, matanya mendelik-delik, aduh ini gimana, gue juga nggak ngerti kan cara penanganannya kan. Aduh panggil ustadznya. Nah dilalahnya yang ini juga masukan untuk siapapun yang ngelola wahana ya, idealnya memang lu punya klinik atau apa yang kalau terjadi darurat apa segala macam itu bisa kecelakaan, jatuh apa segala macam. Nah ini karena ini nggak ada, udah tuh diangkat kan, dia step kayaknya kejang, dibawa cuma kayak ke satu ruangan, nggak lama ya terpaksa harus bawa klinik, untungnya juga kendaraan ada. Nah ini memang penting kalau wahana-wahana itu perlu ada klinik lah, atau dia nyiapin dokter atau apa ya, kalau dia udah cukup mampu ya, karena situasi yang kayak gitu. Itu untuk teman-teman yang kebetulan punya anak, kalau sakit jangan terlalu paksa untuk jalan. Nah lanjut ya cerita. Nah akhirnya selesai lah jam 1-an kita udah selesai semua, kemas segala macem, pulang tuh. Nah disinilah siksaan yang benar-benar lumayan menurut gua ya, karena yang tadi gua bilang, gua adalah laki-laki sendiri kan. Sepanjang dari bus itu pulang kan, lalu ya akhirnya memang pulang itu sampai di Jakarta lagi, di Koja Islamic Center itu ya, pasti habis maghrib ya, jam 1:30. Nah lu bayangin kita jalan dari jam 2-an lah, jam 2-an
2 atau setengah 3 gitu. Sepanjang jalan itu, buset, masya Allah, itu buset yang tadi, masya Allah, apa? Karaoke-nya dangdut lagi. Ayo mang, angkat kakinya mang. Gue sampai ngomong sama anak gue, Kil tuh liatin tuh, Kil, kalau ibu-ibu sudah bersatu tuh, mak paut udah bersatu, kita udah nggak bisa ini dah. Kalau mama paut udah bersatu, tak bisa dikalahkan gitu. Kayak bersatu tak bisa dikalahkan. Ampun gua, beneran. Jadi nyanyi terus, apa semua bawa lu, gue bilang. Di situ siksaan. Dan berhentinya, alhamdulillah akhirnya azan maghrib berhenti. Ya, sampai nyanyi bilang gimana? Tadi dia bener-bener leluasa gitu, kayaknya kita diabaikan di situ. Padahal kita, ya maksudnya laki-laki sendiri kan, jadi kayak diabaikan. Ya udahlah, siksaan itu. Nah, berhentinya tau gak lu? Pas azan maghrib itu pun udah di daerah Kelapa Gading ya, tol kan. Dan dia bilang apa? Udah bu, udah selesai, udah maghrib gitu kan, udah azan udah berkumandang. Berhenti bu, udah azan maghrib, tobat. Bilang gue, kocak ya kalau ibu-ibu tuh kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu memang ciri khas dari ibu-ibu. Nah untuk bapak-bapak ya lu jangan niruin kayak gitu. Maksudnya itu mungkin karakternya dia kalau udah kumpul kan memang heboh gitu. Ibu-ibu tuh memang heboh kalau udah kumpul kan, dia nggak mau lihat siapa, yang penting hasratnya terpuaskan itu. Hasrat nyanyinya maksudnya. Nah jadi gini sih, gue mau bilang ke teman-teman yang kebetulan ini, gue orang yang gue pernah ceritain ini ke teman-teman gue, kawan-kawan pekerja ya. Gue tanya ke mereka, lu kalau di posisi gue gimana? Nah rata-rata mereka nggak mau, dalam artian, abang gue kalau mau rugi dah, ngapain gue ngikut acara-acara ibu-ibu segala macem gitu kan, yang ada tersisa doang. Oh iya sih. Nah kalau gue lain, kalau gue untuk yang kayak gini ya nggak ada masalah, karena dalam hidup menurut gue lu cuma perlu jalanin doang. Nah dari proses jalan itu kadang beberapa hal bisa lu ambil pelajaran. Contoh tadi kayak anak kecil tadi yang akhirnya step segala macam, yang mudah-mudahan dia sehat ya, karena gue nggak tahu ujungnya dia kayak gimana. Itu kan pelajaran juga, bahwa kalau lu, anak lu sakit lu jangan paksain segala macam. Itu pertama. Yang kedua, kayak ya lu bisa jadi pengamat ya situasi bagaimana ibu-ibu segala macam itu, lu bisa jadi di situ, bisa tahu karakter segala macam. Kemudian tadi lu bisa ngajarin anak lu tentang, karena memang lu tahu kan kalau lu punya anak jalan nih, lu mau kemana segala macam, kalau udah lebih dari setengah jam pasti dia nanya, Pak, Bi, Abi, Papa atau Ayah, ini kapan sih nyampenya? Nah di posisi kayak gitu gue jelasin, Kila, ini posisi kita berjalan gitu, kita tahu yang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, untuk posisi kita lagi jalan apapun itu kita cuma perlu menikmati aja. Nah lepas dari itu dia udah mulai ngerti kan, oh iya dia udah nggak cenderung nanya-nanya terus, karena memang nggak bisa dijawab. Lu tahu kan kalau lu lagi jalan ada aja yang bisa terjadi kan, ban bocor lah, mungkin bensin habis segala macam. Nah itu kita harus nikmatin. Nah pelajaran-pelajaran itu yang bisa gue ambil secara pribadi. Nggak tahu kalau teman-teman ya, tapi memang mayoritas kawan gue rata-rata dia nggak mau jalan dengan ibu-ibu gitu kan, apalagi kalau dia cuma sendiri sebagai laki-laki. Nah itu aja sih cerita gue. Nah cerita lu seperti apa, nanti lu bisa di komen, kita saling berbagi cerita aja.